Ya, selamat sore. Eh, ini pertemuan kita yang ke-9 dan 10 ya, melanjutkan yang pertemuan sebelumnya tentang ERP ya. Jadi eh, irisannya adalah yang kemarin ada TPS, ada FAIS ya, kemudian ada ERP. ERP itu di dalamnya ada macam-macam ya, ada macam-macam fungsional area ya. Oke, ini yang akan kita bahas adalah CRM dan SCM seperti itu. Nah, banyak perusahaan untuk saat ini ya, dia sudah, kalau yang tadi sebelumnya itu kita hanya bahas per bagian ya. Jadi bagian umpamanya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di bagian HRIS, berarti di situ ada sebuah aplikasi tentang karyawan ya, seperti itu. Tapi data itu tidak bisa diambil oleh bagian lain. Nah, dengan adanya cross functional enterprise system ini, maka tiap-tiap bagian tadi itu bisa saling berkomunikasi datanya ya. Kayak contoh seperti yang sudah kita pernah diskusikan gitu ya. Eh, Data yang ada di Siamik Anda itu terhubung dengan data yang ada di keuangan. Sehingga ketika Anda tidak bayar SPP, maka Anda tidak bisa melaksanakan KRS-an. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan cross functional diagram. Cross functional enterprise system ya, atau saling terintegrasi ya antar bagian. Nah, kemudian fungsi bisnis tradisional ini yang ada ya, fungsi bisnis yang semula tradisional. Jadi maksudnya hanya tiap-tiap bagian saja itu ya, kayak maunya HRIS, data di SDM, data di bagian sumber daya manusia itu tidak bisa diakses oleh bagian keuangan. Nah, itu bisnis tradisional. Dengan adanya cross functional ini, maka batasan itu bisa dilewati atau bisa dilompati ya, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga seluruh perusahaan bisa langsung terkoneksi atau terintegrasi. Caranya bagaimana? Nah, caranya bisa kalau dalam satu perusahaan ya Anda bisa menggunakan satu tipe database seperti itu. Ya, nanti masing-masing database ini ada sebuah aplikasi yang menjembataninya ya. Nah, organisasi yang sekarang ini memandang lintas fungsi di sebuah sistem perusahaan itu adalah satu cara strategis ya. Cara strategis gunanya buat apa? Ya gunanya untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dari proses bisnis. Efisiennya berarti saya lebih menghemat waktu ya. Jadi saya tidak perlu nih kayak namanya bagian SDM UPN gitu ya. Kemudian kerjasama dengan bagian keuangan. Nah, ketika ada data semuanya saya barusan ngupdate data keluarga seperti itu ya. Nah, otomatis nanti di bagian keuangan itu otomatis terintegrasi dengan tunjangan seperti itu. Ya, ini artinya adalah apa? Mampu mengurangi ya. Jadi saya nggak perlu lagi datang ke SDM, kemudian saya harus jalan lagi ke bagian keuangan. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan mampu meningkatkan sumber daya informasi yang ada, atau itu adalah salah satu cara strategis ya. Jadi bisa langsung saling komunikasi datanya. Atau yang paling terbaru semuanya Anda ngurus KTP ya, KTP Anda ada di Surabaya seperti itu. Kemudian Anda membuka ya, membuka rekening bank ya ada di Malang seperti itu, ada di Malang. Nah, ini bisa jadi Anda akan terdeteksi, oh ini Anda orang Surabaya ya. Nah, seperti itu. Loh, tahunya dari mana? Nah, itu karena sudah ada data Dispenduk Capil Surabaya yang terkoneksi dengan data yang ada di bank ya. Itu saling terhubung datanya. Atau seumpamanya lagi, seumpamanya untuk
Anda data semuanya ini mendekati pilkada ya sekarang ini. Jadi Anda saat ini ada di Surabaya gitu. Anda pengen nyoblos, tapi Anda pengen nyoblos di Malang seperti itu semuanya. Ada seperti yang Pilpres kemarin itu kan bisa ya Anda nyoblos di Malang dengan menunjukkan KTP dan surat-surat tambahan lainnya ya, formulir tambahan lainnya seperti itu. Nah, untuk mengembangkan hubungan strategis ini, siapa saja yang perlu dikembangkan? Nah ini, antara pelanggan, pemasok, sama mitra bisnis. Mitra bisnis ini artinya, kalau pemasok ini jelas, supplier, pelanggan juga jelas. Mitra bisnis ini adalah tekanan, seperti itu ya. Jadi, seumpamanya, seperti ini, contohnya, contoh paling gampang. WA itu mitranya WA itu adalah Facebook. Nah, seperti itu. Ya. WA, WhatsApp itu punya proses bisnis sendiri ya. Dan Facebook juga punya proses bisnis sendiri ya. Mereka saling berkomunikasi. Atau Google ya, Google Maps dengan Waze, aplikasi Waze ya. Nah, itu juga antara Google Maps dengan Waze itu adalah mitra bisnis seperti itu. Nah, ini ada gambaran ya dari O'Brien ya, tahun ini bukunya tahun 2010 seingat saya. Jadi kalau bisa Anda lihat di sini ya, yang disebut dengan cross functional information system itu adalah R&D, ini maksudnya adalah research and development ya, sama marketing. Bisa Anda lihat ya garisnya di sini. Research and development ini dia bisa mengakses ke data market riset yang sebelumnya itu ada di bagian marketing ya. Jadi research and development ini bisa diakses, bisa mengakses data itu. Kemudian begitu pula dengan data ini manufaktur ya atau produksi. Research and development ini juga bisa mengakses data equipment design ya. Nah, atau manufacturingnya ini bisa mengakses proses desainnya. Nah, ini saling komunikasi ya antara bagian marketing, engineer, sama manufacturing. Nah, ini ketiga eh, bidang ini, ketiga bagian ini ya, atau ketiga departemen ini bisa saling berkomunikasi seperti itu. Dengan adanya ERP yang berkonsentrasi pada efisiensi produksi internal perusahaan, distribusi, dan proses keuangan. Ya, ini jadi ERP itu konsentrasinya dia pada di efisiensi produksi internal perusahaan, ya, kemudian distribusi dan juga pada proses keuangan. Sedangkan CRM itu berfokus pada memperoleh dan pertahankan pelanggan yang menguntungkan melalui proses pemasaran, penjualan, dan layanan. Kayak contoh, Anda sekarang ini sudah banyak ya aplikasi CRM, atau kalau Anda sudah pernah dan sering ya menggunakan Tokopedia atau Lazada atau Bukalapak ya, itu nanti Anda akan muncul di situ ya, untuk kayak mamanya nanti di belakang itu saya berikan contohnya tentang khusus ya. Jadi ada satu halaman khusus yang ada tulisannya untuk Agung. Nah, seperti itu. Ya. Ini CRM-nya di situ. Ada PRM di sini, Partner Relationship Management. Nah, ini gunanya untuk mitra ya. Mitra. Jadi untuk meningkatkan masing-masing mitra. Kayak contoh semuanya ya, UPN ini bekerja sama dengan M3. Nah, M3 di sini adalah mitranya dari UPN. Nah, seperti itu. Gunanya untuk apa ya? Untuk meningkatkan pelayanan yang ada di UPN, seperti itu. Ya, jaringan internet sehingga mahasiswa bisa mengakses layanan internet seperti itu. Ya, dosen juga bisa mengakses. Nah, itu istilahnya adalah mitra, hubungan dengan mitra. Ada lagi yang SCM ya, berfokus pada pengembangan proses mulai pengadaan ya sampai ke pemasok ya. Jadi mulai kulaan sampai dia nanti
oh saya pengen mencari barang ya. Kalau kita kulaan itu kan mesti kita cari barang yang paling murah dan yang paling bagus ya hasil produksinya seperti itu. Atau kita nyari barang yang agak mahal ya, tapi pengirimannya yang cepat. Nah, itu ada di dalam sebuah SCM. Ada lagi yang namanya ini knowledge management, aplikasi KM berfokus pada penyediaan alat yang mendukung kolaborasi grup dan dukungan keputusan kepada atau bagi karyawan perusahaan ya. Knowledge management ini nanti untuk ada kuliahnya tidak kuliahnya mungkin ada di DSS seperti itu ya. Anda bisa lanjut di proses itu nantinya untuk semester ini atau untuk Anda semester 1 dan pada kesempatan ini kita hanya bahas tentang ERP, SCM dan juga CRM ya. Nah, ini CRM. Ya. Menurut trainer 2014 ya, bisa kita lihat di sini ada 3 ya. Pertama, customer itu dia pertama kan dia membeli ya, nyoba istilahnya gitu, nyoba ya. Jadi customer itu kalau di sini ada 2, ada yang high value, ada yang low value. Ya, kalau yang low value ini kemungkinan dia setelah beli satu barang dia tidak akan kembali lagi ke toko itu. Tapi yang diincar itu yang high value ini. Kenapa? Karena dengan adanya dia pelanggannya itu diberikan sentuhan ya, diberikan kayak contoh kalau Anda sudah pernah Anda lewat di suatu tempat gitu ya, kemudian Anda dapat SMS gitu ya, biasanya donat gitu ya, perusahaan donat itu dia ketika Anda lewat di area tertentu dan Anda menggunakan provider tertentu ya, Anda akan dikirimi SMS ya tentang saat ini itu ada diskon. Nah, itu namanya adalah CRM ya. Nah, jadi dia melalui target ya, target ada pertama target potensial customer. Kemudian nanti dari target potensial customer ini di breakdown lagi menjadi customer-nya ini. Ya, sehingga ketika dia sudah menjadi sebuah customer, maka dia akan terus-terusan diperhatikan seperti itu ya. Seperti yang sudah pernah saya diskusikan, seumpamanya saya ulang tahun hari ini ya, maka bisa jadi saya dapat diskon ya pada toko tertentu yang sudah memiliki partner dengan donat tadi ya. Oh, silahkan datang di gerai ini, nanti Anda akan mendapatkan diskon pembelian 10% atau 20%. Nah, sehingga saya pikir, wah ini boleh nih kalau saya beli. Nah, sehingga itu menimbulkan apa? Menimbulkan pelanggannya itu menjadi loyal ya. Artinya loyal ini adalah kalau saya membeli di tempat lain itu saya kurang sreg. Nah, gitu. Kenapa? Karena layanannya yang baik di donat tadi gitu daripada layanan di tempat lain. Ya, CRM adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh hubungan pelanggan dengan 2 tujuan. Yang pertama adalah memberikan organisasi dan semua karyawan yang berhadapan dengan pelanggan memiliki satu pandangan lengkap ya. Yang kedua adalah memberikan pelanggan pandangan tunggal ya. Kemudian sistem CRM ini harus bisa mengelola data pelanggan secara efektif ya. Datanya diambil dari data masa lalu ya. Jadi data penjualan saya, data saya membeli produk itu tersimpan sehingga nanti sistem CRM-nya itu bisa mengolah ya, sehingga ending akhirnya adalah data dari pelanggan itu bisa saling komunikasi ya antar bagian. Kalau dia tidak bisa, maka ini akibatnya ya. Data pelanggan tadi akan sulit dibagi oleh banyak bagian seperti itu. Ya. Customer touch point
tradisional ini, jadi di dalam CRM itu kalau yang tradisional itu biasanya Anda akan telepon ya, Anda akan mendapatkan telepon atau mendapatkan surat langsung atau interaksi face to face ya. Kayak contohnya Anda beli bohlam. Nah, itu Anda namanya interaksi secara langsung ya. Langsung ke tokonya. Atau surat langsung. Mungkin kalau orang tua Anda pengusaha gitu ya, Anda biasanya tiap tahun atau tiap 3 bulan sekali akan dikirimi surat gitu ya dari apa departemen ini apa itu pajak ya, departemen pajak. Yang gunanya adalah Anda diharuskan untuk mengupdate data pajak atau tiap tahun Anda nanti akan diberikan surat yang surat untuk pajak tadi ya, sehingga bisa diketahui stok pajak yang harus dibayarkan berapa seperti itu. Ya, sistem CRM organisasi bagaimanapun harus mengelola banyak customer touch point ya, baik yang tradisional maupun yang sudah secara teknologi ya. Kalau customer yang sudah secara teknologi ya, aplikasi yang sudah secara teknologi itu biasanya ini termasuk email ya, ada situs web, kemudian ada komunikasi melalui telepon pintar atau smartphone ya. Contohnya kalau Amazon itu tidak punya toko ya, tidak punya, tidak ada toko fisik ya. Jadi dia cuma penyedia sebuah situs website yang menyediakan banyak toko di situ ya. Paling Amazon itu cuma punya gudang seperti itu ya. Kemudian dari aplikasi atau dari sebuah situs websitenya itu maka dia bisa berjualan. Nah, ini customer touch point yang harus dikelola oleh CRM ya, oleh CRM. Ada dari email ya, customer ini nanti bisa mengaksesnya melalui email atau melalui situs website ya. Kemudian bisa langsung datang langsung ya, atau ini kalau sekarang yang beberapa bulan kemarin saya alami itu koneksi internet ya, koneksi internetnya itu tidak bagus gitu ya. Saya tinggal ngontak dengan menggunakan media sosial. Maka nanti teknisinya itu langsung nelpon ya, langsung menanyakan yang bagian mana yang tidak bisa atau bagian mana yang error. Coba saya minta ininya alatnya itu divideokan. Nah, kira-kira lampunya itu yang berkedip yang mana. Nah, itu sampai teknisinya seperti itu ya. Ya, jadi CRM itu ini dia berada di tengah-tengah ya. Jadi ada pegawai atau karyawan di sini. Jadi momennya pelanggan membeli sesuatu ya di TPS tadi. Kemudian data dari TPS itu bisa diolah oleh CRM. Yang olah ya otomatis pegawai ya. Pegawai atau karyawan. Nah, setelah data diolah dari pegawai atau karyawan, itu nanti dia bisa mengetahui apa sih kesukaan dari pelanggan ini. Kayak contoh saya sering beli atau belanja tentang diecast ya, mobil-mobilan kecil buat anak saya itu. Nah, nanti di aplikasi aplikasi e-commerce saya itu yang muncul itu adalah pembelian tentang diecast ya, produk-produk tentang diecast. Nah, perusahaannya itu ya tinggal mengambil data histori saya ya dan data pencarian saya tadi gitu. Jadi CRM ini adalah strategi organisasi ya, strategi atau cara atau metode seperti organisasi yang berfokus pada pelanggan dan didorong ini maksudnya adalah eh, datanya itu didapatkan dari pelanggan seperti itu. Ya, jadi CRM itu tidak hanya aplikasi ya, tapi CRM itu adalah strategi, metode atau cara gitu ya antara perusahaan dengan
pelanggan. Yang gunanya adalah untuk terus mengikat pelanggan itu agar mau membeli lagi pada perusahaan tersebut. Seperti ini ya, CRM itu bukanlah proses atau teknologi yang itu sendiri ya, sebaliknya ini adalah cara pikir ya dan bertindak yang berpusat dari pelanggan. Maksudnya adalah ya kayak tadi, karena saya sering membeli diecast buat anak saya ya, maka pencarian saya pun nanti isinya itu tentang diecast seperti itu ya, atau mobil-mobilan ya. Nah, ketika ini gambaran umum ya, perusahaan cross fungsional, di sini ada partner, ada karyawan ya, kemudian ada supplier, ada customer ya. Di tengah-tengahnya sini pasti itu adalah perusahaan ya, di mana perusahaan itu dia menerapkan ERP ya, sehingga ERP-nya ini bisa dioperasikan ya, atau bisa digunakan oleh employees-nya tadi atau karyawannya ya. Gunanya buat apa? Ya ini untuk kolaborasi ya, sama digunakan untuk mendukung keputusan. Keputusan apa? Keputusan terhadap pimpinan ya. Nah, ini contoh implementasi CRM ya. Kayak contoh saya dapat promo seperti itu. Anda dapat cashback 100.000. Jangan lupa masukkan kode promo ini. Nah, promo berlaku hingga tanggal 31 Desember 2019. Nah, ya. Kemudian saya juga disertakan ada produk-produk digital yang populer di situ. Kayak contohnya listrik PLN, pulsa ya. Nah, ini semuanya karena data yang ini ya, terutama ini adalah data yang diambil dari data histori ya. Jadi ketika saya sudah membeli produk sekian sampai sekian titik, sekian ribu gitu ya, maka saya akan dapat kiriman ini cashback seperti ini, atau Anda akan dapat kiriman kode promo gitu. Contoh lagi di sini ya, kalau Anda bisa lihat di sini saya kemarin karena saya sering beberapa kali saya melakukan pencarian tentang bola basket ya, maka di situ akan muncul di sini ya, bola basket Molten seperti itu. Atau saya kemarin juga sering mencari tentang mobil-mobilan ya, diecast mobil seperti ini, maka dia akan muncul ya, spesial promo untukmu. Nah, ini merupakan CRM ya. Ini untuk For Agung, ini juga munculnya nanti produk-produk yang pernah saya beli dan yang sering saya searching ya. Nah, ini juga ya contohnya ya. Jadi ini adalah histori dari pencarian saya di sini. Ada Shell Advance Ultra, kemudian ada mobil-mobilan ya, diecast Majorit Police seperti itu. Nah, ini nanti dia akan muncul ya di situ di pencariannya. Ya, jadi CRM itu memang kompleks ya, kompleks karena dia harus bisa mengetahui keinginan dari masing-masing pelanggan. Nah, didapatkan dari mana ya? Dari pencariannya ini ya, kemudian didapatkan dari data belanja ya, sehingga nanti dia bisa dipetakan. Gitu. Konsep CRM itu terbagi menjadi dua, ada CRM operasional dan ada CRM analytical. Oke, ini untuk CRM operasional biasanya dia berhadapan langsung ya dengan pelanggan seperti itu. Dua komponen utamanya dari operasional adalah customer facing dan customer touching ya. Kalau yang manfaat dari operasional ini adalah ini ada pemasaran, penjualan, layanan yang efisien dan personalisasi. Kayak contoh kalau Anda mau ganti SIM card dari 3G ke yang 4G, itu kan Anda harus datang langsung ke sebuah provider ya kan, Anda harus datang langsung. Anda tidak bisa kalau semuanya melalui
chatting gitu aja itu nggak bisa ya, Anda harus datang langsung. Nah, itu artinya adalah layanannya akan lebih, terarah seperti itu. Dan karyawan atau perusahaan itu mempunyai pandangan menyeluruh terhadap pelanggannya itu. Di sisi lain, karyawannya itu juga harus ini punya kemampuan terhadap penjualan dan layanan. Ya, ada beberapa kadang kalau Anda jaringan internetnya itu kayak contohnya ini lagi, CRM operasional itu ya. Jadi kalau mamanya listrik mati ya, Anda tinggal telepon aja ke PLN, nanti akan diberikan layanan, silakan tekan tombol sekian untuk, eee, ngobrol langsung dengan customer service. Nah, itu istilahnya adalah CRM operasional, seperti itu ya. Jadi sehingga apa? Sehingga, pelanggan dan juga pihak perusahaan itu bisa mengetahui, oh ternyata daerah sini yang lampu mati, seperti itu. Dan karyawan juga tidak boleh, menjawab dengan suka-suka gitu ya. Karena apa? Karena semua data yang telepon tadi itu ter-record sama perusahaan. Ini contohnya aplikasi CRM itu berhubungan dengan pelanggan, perwakilan penjualan ya. Jadi kalau Anda ada sebuah website ya, yang muncul di situ ada, sebuah chat otomatis, mungkin ada yang bisa saya bantu. Nah, itu artinya perwakilan dari penjualan. Layanan lapangan dan pusat interaksi pelanggan organisasi yang dapat berinteraksi langsung dengan, karyawannya atau, dengan kalau di provider itu berarti perusahaannya itu adalah provider, di dalam provider itu dia punya karyawan, nah itu berarti interaksi langsung antara pelanggan dengan organisasi atau dengan karyawannya tadi. Nah, ini antara lain, aplikasi ya yang CRM yang bisa dalam lingkup CRM operasional itu adalah Customer Service and Support ya, atau biasanya disebut CS ya, atau Salesforce Automation ya, kemudian Marketing, Campaign Management ya. CS tadi sudah saya jelaskan, Salesforce Automation ini nanti dia akan mencari ya, mencari dari data-data penjualan itu, data-data yang dibeli oleh pelanggan itu kira-kira, si pelanggan ini suka barang apa, seperti itu ya. Sehingga nanti dia bisa merekomendasikan. Untuk marketing ini ada cross selling, upselling, dan bundling selling ya. Campaign management ini juga penting bagi CRM ya. Kenapa? Karena campaign ini semacam kampanye seperti itu ya, kampanye manajemen. Nah, kampanye ini sekarang ini sudah berkembang pesat, bahkan jauh lebih pesat ya. Jadi ketika Anda menggunakan media sosial, campaign-nya ini akan jauh lebih cepat sekali gitu ya. Kayak contoh Anda mendapatkan informasi tentang UPN, ini bisa jadi eh, informasinya bukan dari mulut ke mulut, tapi Anda dari media sosial seperti itu ya. Oh, di UPN ini ternyata ada jurusan atau program studi tentang sistem informasi yang nanti bekerjanya itu adalah di bidang ABCDE dan kemampuannya nanti ABCDE juga. Nah, seperti itu sehingga Anda tertarik ini ya, sehingga Anda tertarik dan itu akhirnya Anda nyoba ngakses websitenya UPN, ketemulah di sana. Gitu. Nah, ini penjelasan lebih lanjut tentang cross selling. Ya, jadi cross selling ini adalah pemasaran produk ya, terkait dengan tambahan kepada pelanggan ya, berdasarkan pembelian dari sebelumnya. Biasanya kalau ini contohnya di bank ya. Jadi kalau Anda sudah katakanlah Anda sudah punya asuransi di bank, maka Anda akan ditelepon lagi ya. Mungkin ditelepon lagi untuk ditanyakan tentang apakah Anda berminat untuk produk asuransi lainnya atau jenis investasi lainnya. Nah, seperti itu. Ini disebut dengan cross selling ya. Cross selling seperti itu. Kemudian ada upselling ya. Upselling, strategi penjualan di mana
si pelaku bisnis memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk membeli produk atau layanan yang terkait yang memiliki nilai yang lebih besar sebagai pengganti atau bersama dengan pemilihan produk atau layanan awal konsumen. Nah, biasanya ini kalau ini contohnya di LCD ya. Kalau ada LCD di toko elektronik itu ya ada TV LCD ya yang harganya mungkin 3,5 juta ya. Itu dijejerkan ya posisinya dengan yang harganya murah. Supaya apa? Supaya pelanggan itu nanti bisa membandingkan, oh ternyata kalau yang harganya murah itu ternyata gambarnya tidak tajam. Sedangkan untuk yang yang harganya 3.500.000 tadi harganya gambarnya itu jauh lebih tajam. Nah, itu untuk perbandingannya seperti itu. Ya. Atau ini biasanya ya di SPBU, beberapa SPBU mungkin ya, atau di saya pernah itu dicuci motor ya, dicuci motor. Jika saya sudah mencuci motor di toko tersebut ya, di karbos ya, di karbos tersebut sebanyak 10 kali, maka nanti saya dapat kupon seperti itu ya, kupon untuk membeli BBM ya, seperti itu. Ya. Ini contohnya. Atau yang ketiga, ini terkait dengan marketing Mas Yan, ada bundling ya, yaitu penjualan silang ya. Penjualan silang ini artinya adalah jadi antara data yang ada di cross selling tadi dan data yang ada di bukan data ya, cara yang ada di cross selling dengan data yang ada dengan cara yang ada di upselling tadi itu bisa digabungkan ya. Kayak contoh ini pasti Anda sudah pernah dan sering ya ngalami, yaitu perusahaan TV kabel itu sekarang ini tidak hanya jualan TV kabel tapi dia juga jualan yang namanya akses internet ya. Jadi Anda ditawarkan nih kalau Anda beli TV kabelnya harga TV kabel itu akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan, atau ketika Anda mau membeli akses internetnya saja tanpa TV kabel, ini harganya juga lebih mahal. Atau bisa jadi akses internetnya itu malah tidak dapat ya kalau Anda. Jadi Anda boleh Anda boleh membeli layanan TV kabelnya saja ya tanpa akses internet, atau Anda membeli TV kabel ya, layanan TV kabel dan akses internet seperti itu ya. Nah, ini di bundling istilahnya ya, dicampur seperti itu ya. Ya, itu tadi dari customer facing ya. Kalau yang customer touching application ini ada yang namanya search and comparison. Nah, ini kalau Anda searching tentang mobil gitu ya, Anda ingin membeli sebuah mobil ya, Anda bisa mengkomparasi, Anda ingin harga berapa sampai berapa. Kemudian saya ingin mengkomparasikan antara mobil A dengan mobil B. Nah, itu ya, ini touching aplikasi. Kemudian technical dan other information service. Ini biasanya berada di Anda ketika membeli sebuah produk ya, terutama seperti laptop, kemudian seperti printer, itu Anda akan diberikan sebuah manual book ya. Dan yang ketiga ini ada custom product ya dan service. Ini contohnya Dell. Dell itu Anda bisa memilih ya, saya ingin memori. Biasanya kan kita kalau beli laptop itu sudah langsung jadi satu ya, tapi kalau Dell itu bisa terpisah-pisah ya. Saya ingin memorinya 12 giga, harddisknya 1 atau 2 tera seperti itu ya. Kemudian OS-nya Windows 10 profesional, nah itu bisa ya.
Kemudian Anda ingin menggunakan motherboard apa, nah itu bisa. Yang keempat ada web page ya, personalisasi web page. Jadi Anda di sebuah website ya, jadi Anda disediakan halaman khusus seperti itu ya. Tapi ketika Anda mengakses sebuah halaman khusus tadi, Anda wajib untuk login. Nah, itu istilahnya adalah personalisasi web page ya, atau FAQ. Nah, ini juga ya pertanyaan yang sering muncul atau pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelanggan lainnya ya. Email dan otomatis respon. Jadi kalau Anda kayak contoh seumpama di UPN itu Anda pengen tahu nih hari ini jadwal kuliah saya apa, Anda tinggal kirim ke nomor tertentu, kemudian nanti dari servis yang ada di UPN itu akan langsung mengirimkan data, oh Anda saat ini kuliah pengantar hasil informasi pada jam sekian, Anda saat ini ada jadwal kegiatan ABCDE. Nah, itu namanya email dan otomatis respon ya. Loyalty program. Nah, ini juga bisa masuk dalamnya ya. Loyalty. Jadi pemberian bonus ya seperti itu. Kemudian kalau di sebuah aplikasi yang startup ya, startup itu bahkan ada yang loyalty programsnya itu sampai diberikan bintang seperti itu ya. Jadi oh Anda adalah pelanggan dengan bintang nomor sekian. Itu dari sisi yang nilai siapa ya, bukan dari customernya itu sendiri, tapi dari sisi pengendara ya, yang nganterkan Anda dan juga orang yang nganterkan nganterkan produknya itu ya. Nah, tadi masih seputar CRM operasional ya. Nah, ini masuk ke bab yang namanya analytical CRM ya. Di analytical ini jadi kalau CRM operasional ini mendukung proses bisnis front office ya, front office. Jadi layanan face to face, layanan secara langsung yang ada berhadapan langsung dengan pelanggan. Sedangkan sistem CRM analitis ini memberikan datanya itu setelah data dari customer ini didapat di database, maka dia akan dianalisis ya, dianalisis untuk dicek pelanggannya ini kira-kira memiliki kecenderungan membeli produk yang mana. Nah, seperti itu. Kayak contoh sistem CRM analitis biasanya memberikan informasi mengenai permintaan dan transaksi pelanggan serta tanggapan pelanggan. Nah, kayak contoh seumpamanya saya mau membeli bola basket gitu ya. Saya searching di sebuah aplikasi gitu aja. Sebut saja inisialnya adalah Tokped gitu ya. Nah, itu saya searching bola basket seperti itu. Nanti akan muncul rekomendasi ya. Rekomendasi fitur rekomendasi. Rekomendasinya itu didapatkan dari analitis ini ya, rekomendasi. Ya, jadi rekomendasinya bola basket yang bisa saya beli adalah bola basket Molten ya, bola basket merek Nike ya, atau merek apa gitu ya. Jadi untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan outdoor. Nah, itu ini ya Mas Riz itu. Jadi CRM analitis ini dia membuat sebuah model statistik gitu ya, hubungan. Jadi dia otomatis mencari hubungan antara pelanggan dengan produk yang dibelinya dari waktu ke waktu, sehingga akan mendapatkan hasil yang akurat seperti itu. Gunanya buat apa Pak? Ya supaya supaya si perusahaan tadi bisa mendapatkan pelanggan,
mempertahankan. Jadi kalau dia sudah pelanggan itu sudah beli, maka dia akan dipertahankan gitu ya. Atau bahkan dan jangan sampai ya pelanggannya itu kehilangan pelanggan itu ya. Jangan sampai perusahaannya kehilangan pelanggan. Nah, ini perbedaan antara CRM operasional dengan CRM analisis berdasarkan Rainer 2014 ya. Kalau operasional di sebelah kiri sini ya, ada customer facing, itu ada sales, marketing ya, CS, campaign ya. Kemudian ada customer touching tadi ya, ada searching, comparison sampai loyalty program. Nah, dari operasional ini, cara operasional ini semua datanya dimasukkan ke customer data warehouse. Nah, dari situ maka dia diolah ya, diolah kemudian menggunakan apa? Bisa menggunakan data mining, bisa menggunakan DSS ya, BI, OLAP dan data warehouse sehingga nanti outputnya itu adalah analytical tadi ya, CRM analytical. Ya, ini teknologi penting dalam sistem CRM ini adalah data warehouse, data mining ya, DSS, decision support system sama business intelligence ya. Oke, kemudian sistem CRM ini bisa menganalisis data pelanggan untuk berbagai tujuan, yaitu merancang dan melaksanakan kampanye pemasaran yang bertarget. Kayak contoh, seumpama ulang tahun pernikahan saya tanggal 31 Februari gitu ya. Nah, nanti CRM analitisnya ini pada 2 minggu di 2 minggu sebelum 31 Februari tadi ya, sebelum 31 Februari, maka saya akan dikirimkan sebuah informasi tentang produk-produk yang ada hubungannya tentang itu tadi ulang tahun pernikahan. Kayak contoh jam tangan couple ya, baju couple ya. Kemudian apalagi mungkin bisa juga kalau di area ini ya, apa area semacam GoFood atau Grab gitu, nanti saya ditunjukkan yang namanya restoran yang bisa menyediakan tempat untuk ulang tahun pernikahan tadi seperti itu ya. Jadi ini ada customer life cycle, pertama acquire ya, kemudian enhance sampai terakhir adalah maintain. Nah, di bawahnya sini ini ada yang namanya CRM fungsional ya, ada direct sampai SFA customer support ya, seperti yang ada di atas ini ya. Nah, ini ya. Kemudian dari situ datanya itu baru diolah sehingga nanti dia bisa diintegrasikan dengan berbagai macam sistem yang ada di dalam perusahaan. Ya, itu untuk CRM. Semoga tidak bosan ya. Kita lanjut ke SCM, yaitu Supply Chain Management. Pada organisasi modern saat ini itu semakin berkonsentrasi kepada core bisnis mereka ya, core bisnis mereka agar apa? Agar mereka lebih fleksibel dan gesit. Sedangkan lainnya ya, proses bisnis lainnya itu diserahkan ya istilahnya, atau boleh dipikir biar yang memikir itu sistem lainnya. Nah, seperti itu. Kayak contohnya, semuanya saya punya perusahaan tahu seperti itu ya. Saya punya perusahaan tahu ya. Kemudian suatu saat ya, kedelai saya ini karena saya fokus kepada produksi tahu tadi ya, maka saya sampai seumpamanya saya lupa gitu ya, saya lupa tidak melakukan stok yang namanya kedelai. Nah, nanti customer atau SCM itu langsung otomatis bisa menghubungi pemasok gitu ya, langsung langsung otomatis menghubungi pemasok atau memberikan reminder kepada saya selaku produksi tadi, menyatakan bahwa oh ini loh produksi
bahan baku kedelaimu itu sudah hampir habis. Silakan memesan kepada supplier A. Nah, ketika saya mesan itu mereka itu sudah tahu bahwa perusahaannya Pak Agung tentang tahu tadi itu memesan produksi. Nah, dengan cara seperti itu, maka saya tidak perlu bingung-bingung lagi, saya tidak perlu telepon-telepon kiri kanan nyari supplier, ya, supplier yang murah seperti itu. Karena apa? Karena mereka sudah karena sistem saya sudah berjalan sendiri seperti tadi. Dia sudah nyari sendiri. Kira-kira supplier yang paling murah atau supplier yang dengan kualitas kedelai yang bagus, ya, memang agak mahal gitu ya, tapi pengirimannya cepat. Nah, itu bisa jadi itu yang saya ambil lah seperti itu. Ya, sehingga saya tidak sampai kekurangan yang namanya stok kedelai tadi. Nah, itu ya. Tren mengandalkan peningkatan jumlah pemasok ini telah mengarah pada konsep rantai pasok atau SCM tadi ya, supply chain. Rantai pasok ini terdiri dari aliran bahan, ya bahan baku, informasi, uang, dan layanan dari pemasok bahan mentah melalui pabrik dan gudang ke pelanggan akhir, maksudnya ke produksi ya. Jadi supply chain ini mulai awal sampai akhir itu jaringannya rantai pasok ya. Eh, barusan hari ini ya, barusan saya hari ini itu saya baru servis sepeda motor, itu saya diberikan sebuah stiker gitu ya. Karena saya dulu pernah membeli sepeda motor di situ di AHM situ, maka saya diberikan stiker yang istilahnya adalah itu menunjukkan bahwa barang atau sepeda motor yang saya servis tadi itu dibeli dari AHM situ ya, dibeli dari AHM situ. Itu diberikan stiker ya, diberikan stiker, kemudian dari stikernya itu dia nanti bisa di tracking seperti semacam itu ya, di track ditelusuri bahwa saya dulu ya ini untuk kepentingan perusahaan ya, jadi bukan untuk kejahatan seperti itu. Jadi untuk kepentingan perusahaan maka barang saya ini ya, barang dari perusahaan itu sekarang ini berada di pelanggan siapa. Nah, seperti itu ya. Sehingga dia bisa nyampe ke pelanggan akhir. Itu nanti data sepeda motor saya itu langsung terkoneksi dengan AHM pusat ya, AHM pusat. Oke, ini alur SCM secara umum. Seumpamanya ini ada suppliernya ada 3 lapisan ya. Ini adalah area sini ya, ini adalah internal ya. Mulai supplier sampai ke namanya customer ya, customer sampai ke supplier. Ini adalah upstream ya. Upstream dia mulai order, informasi, payment, return ya. Return ini maksudnya adalah retur ya, atau downstream ya, mulai produksi jadi dikembalikan lagi mulai dari supplier sampai ke customer ya. Ini alur SCM bisa dibayangkan sepanjang ini ya alur SCM-nya. Jadi kalau CRM tadi hanya berfokus kepada pelanggan ya, tapi kalau SCM ini mulai supplier sampai ke customer seperti itu. Ya, ini upstream ya upstream di mana sumber atau pengadaan dari pemasok eksternal terjadi. Maksudnya adalah dari hulu ya. Hulu, upstream ini hulu. Jadi di segmen ini atau di bagian ini manajer memilih pemasok yang digunakan untuk mengirimkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Sehingga manajernya itu bisa nego harga ya, nego harga pengiriman dan pembayaran. Termasuk di sini adalah proses mengelola inventaris barang, kemudian barang itu datang dicek ya, apakah sudah sesuai dengan pengiriman. Kalau tidak sesuai, ada yang cacat, bisa diretur kembali ya, seperti itu ya. Jadi ini untuk alur dari
hulu atau upstream tadi ya. Jadi upstreamnya ini jika dari sini itu adalah dia mulai dari customer ke supplier ya, dari customer ke supplier. Seumpama ya, customernya ini dia komplain, oh ternyata barang yang saya terima ini tidak bagus seperti itu ya. Nah nanti dari customer ini dikembalikan lagi ke perusahaan ya, dari perusahaan maka dia dikembalikan lagi ke supplier seperti itu ya. Nah itu informasi dari atau alur dari upstream. Kemudian dari upstream juga, oh bentar, ya internal di sini ya, ada kecil di sini internal, itu adalah kegunaannya adalah dia ini ada pengemasan, perakitan dan pembuatan langsung. Kayak contoh seumpamanya Anda membeli mobil itu ada yang modelnya CBU ya, ada yang modelnya langsung datang satu mobil utuh ya. Nah, kalau mobil yang model-model CBU ya, CBU build up seingat saya ya, CBU BU-nya itu build up, itu artinya dia dirakit di sini di Indonesia ya. Nah, seperti itu. Beberapa mobil itu sudah banyak ya yang dirakit di Indonesia ya. Jadi manajer supply chain-nya ini ya, itu dia menjadwalkan aktivitasnya apa? Ya ini mulai produksi, pengujian, pengemasan sampai penyajian barang, sampai ke pengiriman ya. Ini area dari apa yang dilakukan oleh supply chain-nya tadi. Nah, sedangkan dari proses hilir atau downstream ya, tempat distribusi berlangsung seringkali oleh distributor eksternal. Nah, kalau dilihat dari gambar sini ya, berarti dia alurnya dari kalau tadi hulu dia upstream ini dari customer sampai balik ke supplier ya, sedangkan downstream itu dari supplier sampai ke customer seperti itu ya. Nah, ini segmen ini dia mengorganisasikan jadi pesanan pelanggannya seperti apa ya. Dia nanti bisa semacam Amazon itu jadi Anda nyari apa, nanti yang mencarikan itu Amazonnya seperti itu ya. Amazon. Walaupun mencarikannya itu adalah Anda searching seperti itu. Di sana ada banyak produk, Anda tinggal milih ya. Nah, fungsi manajemen rantai pasok SCM adalah untuk meningkatkan cara perusahaan menemukan bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau layanan dan mengirimkannya kepada pelanggan. Yang artinya adalah SCM ini proses mulai perencanaan, pengorganisasian, optimalisasi berbagai aktivitas yang dilakukan di sepanjang rantai pasok. Jadi mulai supplier sampai ke customer. Ini yang disebut dengan SCM. Memang besar ya. Jadi ada 5 komponen dasar dari SCM. Yang pertama plan ya. Jadi kalau perusahaan itu sudah menerapkan SCM, maka dia harus menerapkan 5 komponen dasar dari SCM, yaitu mulai plan, source ya. Source ini sumber dayanya, bagaimana organisasi itu bisa memilih ya, memilih produk dari pemasoknya, kemudian sampai ke pembayaran dan juga sampai ke pengiriman. Bagaimana di tracking juga ya, jangan sampai nanti setelah barang itu dikirim ya, terus tidak sampai ke pabrik, tidak sampai ke perusahaan. Nah itu yang berada di area source ini. Make ya atau pembuatan ya. Jadi kalau di sebelumnya itu ada perakitan juga, nah ini masuk ke sini ya. Jadi ini adalah komponen dari manufaktur atau komponen dari produksi ya, di mana produksi ini dia tidak akan bisa jalan jika tidak ada bahan bakunya, kan seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti di proses ketiga ini prosesnya adalah dia melakukan produksi, pengecekan ya, sampai pengemasan ke
sampai ke persiapan pengiriman, ya, sampai persiapan pengiriman kepada pelanggan seperti itu, ya. Nah, yang keempat setelah dikemas kemudian dikirimkan. Ya, ini istilahnya adalah deliver, ya. Jadi atau istilah lainnya adalah logistik, ya. Jadi dia si perusahaannya itu setelah menerima pesanan dari pelanggan maka dia mencari di gudangnya, kira-kira di gudang saya ada tidak produk yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Jika ada, maka tinggal diambil dari gudangnya, langsung nanti dikirimkan, seperti itu, ya. Nah, ini manajemen gudangnya ini harus bagus, ya. Jadi kalau saya seumpamanya ada di Surabaya, seperti itu, ya. Nah, ada pengiriman saya tokonya ada di Jakarta. Nah, tokonya ini tinggal mencari apa gudang saya yang ada di Surabaya ini apakah ready stock seperti itu, ya. Apakah ready stock terhadap permintaan saya? Kalau memang ada, maka tinggal dari gudang yang ada di Surabaya tinggal dikirimkan saja seperti itu. Ya, jadi pelanggan tidak perlu menunggu kiriman dari Jakarta seperti itu. Kenapa? Karena itu eh, lebih menghemat waktu dan juga menghemat dari sisi keuangan, kan. Kalau kita mengirimkan barang dari Jakarta ke Surabaya dibandingkan dengan Surabaya ke Surabaya seperti itu, ya. Return atau pengembalian atau retur istilahnya, ya. Jadi dia setelah barang datang dari pelanggan kemudian dia harus dicek kan sama pelanggan ini. Nah, jika barangnya itu cacat maka produk ini bisa dikembalikan, ya, bisa dikembalikan. Atau ketika barangnya dari supplier dikirim ke perusahaan itu dalam kondisi cacat, maka perusahaan juga bisa mengirimkan balik kepada supplier, ya. Jadi kalau proses pengiriman balik dari pelanggan kepada perusahaan itu disebut dengan retur penjualan, ya. Sedangkan proses pengiriman pengiriman balik dari perusahaan kepada supplier atau pemasok itu disebut dengan retur pembelian, seperti itu. Nah, ini harus dijembatani, ya, untuk komponen terakhir yang ada di SCM. Ya, baik, seperti itu. Alhamdulillah pas 1 jam untuk pertemuan 9 dan 10. Semoga Anda tidak bosan, Anda harus tetap semangat di tengah pandemi seperti ini, ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.